Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua agar dapat berkumpul pada saat ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Garut, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 14 Garut, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang suka duka pembelajaran di masa pandemi. Setahun lebih pandemi COVID-19 membayang-bayangi kehidupan manusia di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, khususnya di daerah Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, hingga saat ini segala sesuatu banyak dilakukan secara digital, salah satunya adalah proses belajar mengajar yang kini diterapkan secara daring. Bagi daerah yang memiliki jaringan internet bagus, tentu bukan suatu masalah atau hambatan. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang terbiasa dengan kecanggihan teknologi saat ini. Lalu, bagaimana dengan mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, kemudian dituntut agar selalu beradaptasi setiap hari? Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring di semua satuan pendidikan merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah anak-anak generasi bangsa sehingga tetap aman dari penyebaran COVID-19. Siswa yang biasanya mengikuti pembelajaran secara formal di sekolah, berhadapan langsung dengan guru, papan tulis menjadi media pembelajaran, kini semua itu terangkum dalam sebuah teknologi yang canggih, yaitu gawai. Sebelum adanya pandemi COVID-19, para siswa dilarang untuk membawa telepon pintar di sekolah, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar, namun kini semua berubah. Para siswa kini justru wajib menggunakan gawai. Saat ini semua siswa harus bisa menyesuaikan dengan metode pembelajaran baru di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, tentu proses belajar mengajar yang dilakukan di rumah masing-masing juga dinilai kurang efektif. Salah satunya ketika ada siswa yang tidak memahami atas materi yang disampaikan oleh guru, maka akan kesulitan bertanya apalagi ketika jaringan terganggu. Saya pribadi sebagai contohnya, saya merasa belajar kondisi seperti ini lebih banyak dukanya dibandingkan dengan sukanya. Selain tidak bisa berinteraksi dengan guru, saya juga tidak dapat berinteraksi dengan teman-teman saya. Mungkin bukan hanya saya, tapi semua murid merasakan hal yang sama. Saya hanya menyayangkan bagi siswa yang harus terpaksa meminta kepada orang tuanya untuk membelikan sebuah handphone demi melaksanakan pembelajaran daring ini. Karena belum tentu semua murid menggunakan handphone tersebut untuk hal yang positif. Kondisi seperti ini membuat para siswa merasa lebih susah karena jika ada hal yang tidak bisa dipahami, kami dituntut untuk bisa memahami materi tersebut secara mandiri. Namun, dari sisi positif, pembelajaran daring juga menghemat ekonomi karena Kemendikbud juga sudah memberikan kuota gratis internet untuk belajar sehingga uang jajannya dapat kita tabung. Kemudian, lebih teratur dalam mengatur waktu seperti jadwal akademik, organisasi, membelikan sebuah handphone demi melaksanakan pembelajaran daring ini. Karena belum tentu semua murid menggunakan handphone tersebut untuk hal yang positif. Kondisi seperti ini membuat para siswa merasa lebih susah karena jika ada hal yang tidak bisa dipahami, kami dituntut untuk bisa memahami materi tersebut secara mandiri. Namun, dari sisi positif, pembelajaran daring juga menghemat ekonomi karena Kemendikbud juga sudah memberikan kuota gratis internet untuk belajar sehingga uang jajannya dapat kita tabung. Kemudian, lebih teratur dalam mengatur waktu seperti jadwal akademik, organisasi, termasuk waktu bersama keluarga dan waktu luang tentu lebih banyak sehingga ada banyak kreativitas dan ide juga waktu untuk diri sendiri. Kemandirian siswa dalam hal belajar semakin baik, guru pun semakin inovatif dalam hal penyajian materi dan cara pembimbing siswa. Referensi belajar pun menjadi sangat beragam. Orang tua terlibat mendampingi dan mengawasi anaknya belajar. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, juga teman-teman yang saya banggakan, harapan kita semua, walaupun situasi saat ini masih pandemi dan banyak suka duka yang kita semua alami, kita bisa terus bersemangat dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Semoga semakin kesini kita semakin sadar bahwasanya belajar tidak hanya terbatas di sekolah dan ruang kelas. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Maka dari itu, mari tetap bersemangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.